Ketika sedang mandi, di kakinya tiba-tiba muncul memar. Dia ingat saat kemarin pergi ke pesta temannya. Dia meminum air dari seorang pria yang tidak dia kenal. Kemudian dia membawanya pulang dalam kondisi yang tak sadarkan diri. Saat setengah jalan, dia merasa lelah dan mengantuk. Pria itu melihat peluang yang bagus. Dia menghentikan mobil di tempat sepi, lalu simpan dia di belakang mobil. Pria itu mulai merayunya, "Di mana kita sekarang?" Annie tidak memiliki banyak kekuatan. Dengan kondisi setengah sadar dia bertanya. Saat dia terbangun, dia sedang berbaring di tempat tidur di rumahnya. Di samping tempat tidur ada foto dia dan mantan pacarnya. Dia terbangun dengan kepala yang sangat sakit. Dia baru sadar bahwa kancing di celananya menghilang 2. Sesuatu sepertinya telah terjadi, tapi dia seolah tidak mengingat apa-apa. Saat pergi ke kamar mandi, tiba-tiba di pahanya muncul memar. Dengan panik dia menelepon sahabatnya. Dia berkata bahwa kemarin dia tidak minum. "Tapi mengapa aku tidak ingat apa-apa?" Sahabatnya juga mengatakan bahwa dia kemarin mabuk. Jadi dia tidak ingat apa-apa. Ketika sedang berbicara, bel pintu berbunyi. Dia membuka pintu. Ternyata itu adalah mantan pacarnya. Kali ini dia datang ingin meminta maaf kepada Annie. Dia berkata semua ini karena ibunya memaksa dia untuk putus. "Aku sangat merindukanmu. Apa kau baik-baik saja?" "Aku juga sangat menyesal." Akhirnya mereka pun berpelukan. Ternyata mereka baru saja putus belum lama ini. "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Aku pun mencintaimu." Annie menyelinap untuk melihat pacarnya bermain sepak bola. Tak lama kemudian ada pria yang menghampiri mereka. Dia adalah rekan satu timnya. Padahal sudah 3 bulan lulus. Tak lama kemudian seorang gadis muncul. Semuanya terasa aneh. Hari ini dia memberinya kebahagiaan. Marshall dengan semangat mendorong pacarnya ke tempat tidur. Ketika akan melakukan adegan intim, Annie tiba-tiba merasa mual. Dia berlari ke toilet dan muntah. Akhirnya dia datang ke dokter untuk diperiksa. Dokter berkata pacarmu hamil. Dokter merekomendasikan pemeriksaan lebih dekat. Hasil USG menemukan bahwa dia hamil anak kembar. Annie pulang dan memberitahu orang tuanya. Mereka tidak menyalahkan Annie. Sebaliknya mereka memberi dukungan kepadanya. Saat itu Marshall menelepon. Dia ingin bertanggung jawab. Annie sangat tersentuh dengan tindakannya ini. Di kamar tamu dia berbisik tentang pacarnya yang hamil. Beritahu dia bahwa Annie mengandung anak kembar. Ketika mendengar hal ini, dia tidak bisa tenang. Secara tidak sengaja dia berpikir mungkin saja ini anaknya. Hasil tes DNA di dalam perut membuktikan bahwa ini bukan anak dari Marshall. Ketika mendengar ini, Marshall marah dan berpikir bahwa pacarnya tidak setia. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Saat ini Annie tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sang ibu hanya menatapnya dengan dingin. Ibunya menghampiri lalu memeluk dan menghiburnya. Jadi dia memutuskan untuk melaporkannya ke polisi. Annie sangat karena dia meminum sesuatu saat itu. Pria bernama David yang memberikannya. Lalu dia membawanya pulang. Setelah penyelidikan, dia bersikeras memutuskan untuk tidak menerima. Saat melakukan pengintaian, dia segera membuka laptopnya. Dia membuka foto untuk mendapatkan membuktikan bahwa mereka adalah pasangan. Tapi bukan itu yang ingin dia lakukan. Hal ini dia anggap sebagai tuduhan. Tiba-tiba dia menerima telepon. Dia mengatakan kepadanya untuk mengaturnya sendiri. Tapi saat melihat foto bersama pacarnya, tepat pada saat itu dia menemukan foto ini. Keesokan harinya Marshall pergi ke sekolah untuk bertanya. "Aku diperkosa hari itu." Dia memohon pacar agar percaya. Setelah Marshall mendengar itu, dia tidak ingin mendengarkannya. "Aku takut sesuatu akan terjadi." Jadi dia menghentikan pacarnya dan mengatakan bahwa hal ini sudah ditangani polisi. Biarkan semuanya diselesaikan oleh polisi. Setelah meninjau hasil tes DNA, dia datang menemuinya. Sebutkan bahwa David adalah ayah dari bayi itu. Tapi bukti tidak cukup untuk menuntut. Sang ayah memarahinya karena tidak menjaganya dengan benar. Orang seperti itu hanya mempermalukan keluarga saja. Dia berjanji bahwa kali ini dia akan bertanggung jawab. Saat itu teman sekelasnya melihat dia memasukkan pil ke dalam minuman. Dia takut dirinya akan menuntut. Dia segera memperingatkannya, tetapi dia tidak takut untuk mengatakan semua kebenarannya. Ayahnya mengancam Drake untuk tidak membiarkannya bermain sepak bola. Jika dia berani mengatakan kebenaran ini, dia akan membuat hidupnya tidak damai. Dia mencari temannya untuk berbicara. Drake sedang diintimidasi sehingga tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak dapat membantu karena tidak cukup bukti.
Ayahnya mengundang semua orang ke villa untuk bernegosiasi. Saat mereka berada di ruang tamu, secara diam-diam dia menuangkan obat hamil ke dalam cangkir Annie. Dia memegang segelas air dan meminumnya. Dia sama sekali tidak berpikir bahwa ini sudah dicampur dengan racun. Untuk menyembunyikan kejahatannya, ayahnya mengeluarkan lembaran itu dan berkata jangan mencela anaknya. Dengan begitu dia akan diberi kompensasi. Melihat jumlah uang yang banyak, dia tetap tidak menginginkan uang itu. Tunggu sebentar, dia sangat menginginkannya. Jika kalian tidak dituntut, apakah ini menjadi milikmu? Dia ingin menggunakan cek ini untuk berkompromi. Sang ayah tidak bisa. Apa yang dia lakukan padamu? Apakah kamu pikir bisa melakukannya karena uang? Uang dapat menutupi kebenaran. Berapa banyak orang yang melakukannya sepanjang hidup mereka? Dari mana kamu mendapatkan uang ini? Inilah jawabannya. Sesampainya di rumah, Annie berkeluh kesah kepada ibunya. Tapi begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba dia merasa sakit perut yang parah. Beruntung dia tepat waktu dibawa ke rumah sakit. Dia tahu pasti ini karena ulah David. Dia sengaja memposting gambar USG kepada teman-temannya. Beritahu bahwa anak ini adalah berkah yang luar biasa. Jadi ini sudah bukan hal baru lagi. Di mata David ini bukan kabar baik. Karena untuk menemukan bukti, mereka sengaja menggantungkan tanda itu di sekolah. Untuk memprovokasinya, sekarang Annie sedang bermain dengan pacarnya. Dia mendongak dan melihat lampu. Itu mengingatkannya pada waktu dia pingsan. Muncul sosok yang tampaknya dia kenal. Segera diselidiki dari kamera lapangan. Dia telah melihat siapa yang mengangkatnya. Masukkan Annie ke kursi belakang untuk melecehkannya. Buktinya sangat jelas. Dia segera pergi untuk menangkapnya. Pada titik ini dia panik dan tidak berkutik. Ayahnya juga tidak tahu harus bagaimana. Apalagi reputasi buruk ini menyebar dengan sangat cepat. Demi perusahaannya, meskipun ayahnya adalah pemilik saham utama, tapi itu tidak menjamin apa-apa. Sang ayah justru memarahinya karena telah memperlakukan nama keluarga. Ketika sampai di rumah, dia harus segera keluar dari sini. Dia berlari ke kamar orang tuanya, ambil pistol ayahnya di samping tempat tidur. Dia ingin mengakhiri semuanya. Sang ibu ingin menghentikan anaknya, tapi David malah mendorongnya. Aku sudah bukan anakmu lagi. Sampai jumpa. Sekarang kondisinya begitu berantakan. Ibunya tidak ingin anaknya sampai kenapa-napa. Dia dipanggil oleh sang ayah dan menyuruhnya untuk segera kembali. Tapi sekarang, David melakukan sesuatu yang nekat. Karena hari ini dia sedang sakit, sehingga dia tidak bisa melakukan perlawanan. Apa kau sudah gila? Apa yang ingin kau lakukan? Di saat David lengah, Annie meraih sepanci air panas. Lempar ke wajah David lalu kabur. Tetapi karena badannya berat, dia segera tertangkap. Aku tidak akan membiarkan anak ini lahir. Tepat ketika dia hendak menarik pelatuknya, tiba-tiba ayahnya datang dan menghentikannya. Tidak ada yang melihat kejadian ini selain mereka bertiga. Dia berlari mengambil pistol di tangannya. Pada saat ini David menembak perutnya. Dan dengan perlahan ayahnya mulai terjatuh. Pacarnya datang tepat waktu. Marshall segera melindungi Annie. Saat ini Annie melahirkan sepasang anak kembar yang tampan. Marshall juga sudah tidak peduli apakah anak itu anaknya atau bukan. Sekarang ibunya hanya hidup sendirian. Dia datang ke rumah karena ingin melihat cucunya. Tapi ibu Annie tidak setuju. Suamiku sudah mati. Anakku juga menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain cucunya. Melihat wanita itu sangat menyedihkan. Akhirnya dia mengizinkannya. Dengan percaya diri dia memeluk bayi itu. Kau sangat mirip dengan ayahmu. Tunggu sampai kau tumbuh dewasa. Kau akan menjadi kebanggaan keluarga. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.